Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah. Ibu berharap kita semua selalu dalam lindungan Allah ya. Nah, perkenalkan, nama Ibu Desi Nabila. Di sini Ibu akan mengajarkan kalian tentang lingkaran. Sebelumnya udah pada tahu belum tentang lingkaran? Nah, belum. Nih, coba Ibu tanya nih ya. Kalian pernah lihat bola nggak? Bola, iya bola kaki, bola segala jenis bola. Pernah? Nah, itu bola itu bentuknya apa? Bentuknya bulat. Oke, bola itu kan bentuknya bulat. Terus selain bola nih yang bentuknya bulat apa lagi? Ada jam kan, jam dinding kan ada yang bentuknya bulat. Jam yang di tangan tuh, itu juga bentuknya bulat. Terus ada koin juga bentuknya bulat. Nah, jadi lingkaran itu bentuknya bulat. Terus nanti nih kalau misalnya nih di ujian nih ada yang nanya nih pengertian dari lingkaran, terus kalian jawabnya bulat. Nah, sebenarnya itu nggak salah ya, tapi kurang tepat karena lingkaran itu memiliki definisi sendiri. Jadi kan karena ibu udah tahu nih lingkaran itu kayak udah tergambar ya, lingkaran itu bulat gitu kan, bulat. Oke, untuk mengenal lebih jauh, mari sama-sama kita belajar. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pembahasan yang akan kita bahas ialah pengertian lingkaran, unsur-unsur lingkaran atau spesial lingkaran, terus keliling lingkaran. Yang bukti luas dari lingkaran. Pertama itu ada pengertian lingkaran. Bisa dilihat, pengertian lingkaran ini adalah bangun datar dua dimensi yang terbentuk dari kumpulan titik-titik yang memiliki jarak yang sama dan terdapat suatu titik tetap. Titik tetap ini disebut sebagai pusat lingkaran. Selanjutnya yaitu tujuan mempelajari dari lingkaran ini. Bisa kita lihat bahwa tujuan mempelajari bidang datar lingkaran adalah untuk mempermudah perhitungan seperti menghitung luas lingkaran, keliling lingkaran. Selain itu, juga dapat diterapkan dalam berbagai bidang seperti bidang teknik. Lingkaran digunakan untuk merancang roda. Itu kan ada yang roda sepeda, roda mobil. Itu terinspirasi dari lingkaran karena kan bentuknya bulat tuh kan. Nah, berarti dia termasuk ke dalam bidang teknik. Terus dalam bidang fisika, lingkaran juga berperan sebagai mewakili gerakan atau orbit benda-benda lainnya seperti kayak planet. Nah, yang kedua itu ada sifat-sifat lingkaran. Jadi, ciri-ciri lingkaran itu yaitu memiliki jarak pada garis ke titik pusat yang disebut sebagai dengan jari-jari atau dilambangkan dengan R. Terus memiliki simetris dan putaran jumlahnya tidak terhingga. Memiliki jumlah derajat lingkaran sebesar 360 derajat. Memiliki satu titik pusat yang berada di tengah-tengah lingkaran. Memiliki diameter yang membagi lingkaran menjadi dua sisi yang seimbang. Memiliki jari-jari yang menghubungkan ke titik pusat dengan titik busur lingkaran. Dan memiliki diameter yang konstan. Selanjutnya, unsur-unsur lingkaran. Di dalam lingkaran terdapat suatu titik yang berada di tengah-tengah lingkaran. Nah, titik tersebut bernama titik pusat lingkaran. Yang kedua, ada garis lengkung yang berada di dalam lingkaran. Coba lihat yang berwarna merah. Namanya ialah busur lingkaran. Busur lingkaran itu apa? Busur lingkaran itu yaitu garis yang berada di lengkungan lingkaran. Contohnya seperti garis yang berwarna merah itu. Dia kan garisnya sedikit lengkung ya. Nah, dalam lingkaran itu disebut sebagai busur lingkaran. Selain busur lingkaran, lingkaran juga memiliki diameter lingkaran. Diameter lingkaran itu apa? Diameter lingkaran itu yaitu garis lurus yang menghubungkan dua titik pada garis lengkung lingkaran melalui titik pusat atau sama dengan 2 kali jari-jari. Jari-jari dalam lingkaran itu lambangnya R. Selanjutnya ada garis yang berwarna kuning. Garis lurus itu disebut sebagai jari-jari ibu. Kalau ada yang nanya nih, jari-jari lingkaran sama jari-jari tangan itu sama nggak? Nah, jari-jari lingkaran dengan jari tangan kita itu tentunya berbeda. Jari-jari lingkaran itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik busur setengah dari diameter. Jadi, jari-jari tangan kita sama jari-jari lingkaran itu berbeda ya. Nah, garis yang kelima yang berwarna hijau itu adalah garis berwarna hijau itu disebut sebagai titik busur adalah ruas garis dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nah, selanjutnya ada garis berwarna biru. Garis berwarna biru itu biasanya disebut dengan apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran. Selanjutnya ada daerah yang diarsir dengan diberi warna merah. Nah, itu biasanya disebut sebagai tembereng. Tembereng daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur.
Nah, di sini juga ada daerah yang diarsir dengan warna ungu. Di sini daerah warna ungu itu namanya juring. Apa itu juring? Juring adalah daerah lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari dan busur lingkaran yang diapit kedua jari-jari tersebut. Nah, jadi itulah unsur-unsur yang ada di dalam lingkaran. Ada titik pusat, ada busur lingkaran, ada tembereng, diameter, jari-jari, juring, tali busur, dan apotema. Ibu harap semoga nanti ke depannya kita semua tidak lupa lagi dengan nama-nama yang ada dalam unsur lingkaran dan tidak akan tertukar lagi. Selanjutnya materinya ialah bukti luas lingkaran. Nih, lingkaran full. Terus ada gambar lingkaran yang berwarna merah yang disebut sebagai 3/4 lingkaran. Selanjutnya ada juga 1/4 lingkaran yang berwarna biru, dan selanjutnya ada setengah lingkaran yang berwarna ungu. Dalam luas lingkaran yang berbentuk full atau penuh memiliki rumus pi kali r kuadrat. Kalau 3/4 lingkaran memiliki rumus 3/4 dikali pi dikali r kuadrat. Sementara kalau setengah lingkaran rumusnya ialah setengah kali pi kali r kuadrat. Dan yang terakhir yaitu 1/4 kali pi r kuadrat. Kalau diperempat, jadi setiap masing-masing luas lingkaran nih, setiap masing-masing bentuknya ini memiliki masing-masing rumusnya, jadi nggak disamain. Misalnya nanti ada contoh soal 1/2, jadi yang dipakai itu ya rumus dari 1/2 lingkaran, bukan dari yang full atau 1/4 lingkaran, karena dia telah memiliki rumus tersendiri. Nah, di sini nih ada keterangannya, yaitu yang kayak lambang itu disebut dengan pi dalam lingkaran. Terus pi itu berjumlahnya 22/7 atau 3,14. Bu, kenapa ada dua nilainya kayak 22/7 sama 3/14 kan? Jadi, bila jari-jarinya kelipatan 7, maka kita menggunakan rumus 22/7. Tapi sebaliknya, jika jari-jarinya itu tidak bisa dibagi 7, maka kita menggunakan yang 3,14. Dan dalam lingkaran, huruf R itu disebut sebagai jari-jari. Jari-jari itu sama dengan diameter atau diameter. Nah, di sini ibu akan kasih kalian contoh soal tentang luas lingkaran. Soalnya, tentukan luas dari bangun lingkaran berikut. Nah, coba dilihat lingkarannya. Lingkarannya ini berbentuk full ya, maksudnya tidak setengah, tidak 1/4 atau 3/4. Tapi lingkarannya memang full. Terus di dalam lingkaran itu terdapat titik-titik itu disebut sebagai apa tadi? Diameter. Diameternya berapa, Bu? Di sini diameternya diketahui yaitu 14 cm. Nah, kita buat dulu ya diketahui karena memang diameternya diketahui. Nah, diameternya itu 14. Terus 14 itu kan kelipatan dari 7. Jadi pi tadi bernilai 22/7 atau 3,14. Dan 14 ini karena kelipatan 7, jadi kita menggunakannya pi 22/7. Karena diketahuinya udah, jadi kita akan menjawabnya. Jawab R sama dengan diameter per 2. Sama dengan 14 cm per 2. 14 dibagi 2 sama dengan 7. Karena kan 14 nih, kita punya 14 terus dibagi 2. 7 kali 2 juga 14. Nah, selanjutnya kita mencari luas lingkaran. Kalau tadi rumus luas lingkaran full atau penuh, kita menggunakan pi kali r kuadrat. Oke, pi-nya itu kan nilainya 22/7 karena kelipatan 7 kan. Terus dikali jari-jarinya berapa? Tadi kita telah mencari jari-jari. Nah, jari-jarinya itu 7 cm. Kan karena kuadrat ya, jadinya dia 2 kali. Jadi dikali lagi 7 cm. Dan hasilnya itu 154 cm kuadrat. Nah, udah pada ngerti contoh soal pertama. Ini Ibu ada contoh soal yang kedua, yaitu tentukan luas dari bangun lingkaran berikut. Jadi yang ditanya itu luas dari bangun lingkaran. Coba dilihat di sini itu lingkarannya 3/4. Sementara yang tadi soal pertama itu ada satu lingkaran atau full. Jadi berbeda ya. Yang diketahui luasnya itu ada 10 cm. Jadi kita buat diketahui jari-jarinya atau R sama dengan 10 cm. Karena jari-jarinya diketahui 10 cm dan itu tidak bisa kelipatan 7, jadi kita menggunakan yang pi sama dengan 3,14.
Karena 10 itu tidak bisa kelipatan 7 ya, dibagi 7 itu nggak bisa. Jadi kita menggunakan 3,14. Ketahui udah, terus kita buat luas lingkaran dan memasuki rumus lingkaran, luas lingkaran. Dikarenakan lingkarannya ini 3/4 lingkaran, jadi kita menggunakan rumus 3/4 dikali Pi dikali R kuadrat. Selanjutnya kita masuki nilai rumusnya, yaitu 3/4 dikali Pi-nya diketahui yaitu 3,14 dikali jari-jarinya yaitu 10 cm. Karena dia ada kuadratnya, jadi 2 kali diulang, jadi dikali lagi dengan 10 cm, dan hasilnya itu 235,5 cm kuadrat. Oke, yang ketiga kita akan lanjut ke materi keliling lingkaran. Pertama itu pengertian keliling lingkaran. Dalam ilmu geometri, keliling lingkaran adalah panjang atau linier yang mengelilingi lingkaran tersebut. Artinya, keliling lingkaran adalah panjang lingkaran jika lingkaran tersebut dibuka dan diluruskan dalam bentuk ruas garis. Yang pertama itu ada penuh lingkaran atau lingkaran full, dan yang kedua ada 1/2 lingkaran, dan yang ketiga itu ada 3/4 lingkaran. Coba dilihat, itu yang berwarna merah. Selanjutnya ada 1/4 lingkaran atau 1/4 lingkaran yang berwarna biru. Nah, untuk rumus keliling lingkaran itu berbeda. Contohnya yang full itu rumusnya ya Pi kali D. Untuk 1/2 lingkaran yaitu sisi pertama ditambah sisi kedua, atau S1 tambah setengah kali Pi kali D. Selanjutnya 3/4. 3/4 ini rumusnya yaitu S1 ditambah S2 ditambah S3 sama dengan S1 tambah S2 tambah 3/4 kali Pi kali D. Dan untuk 1/4 yaitu S1 tambah S2 tambah S3. Nah, di sini ada keterangan bahwa nilai Pi itu 22/7 atau 3,14, dan D itu sama dengan diameter atau 2 kali jari-jari. Baik, di sini ada contoh soal keliling lingkaran. Coba kita akan kerjakan. Soalnya adalah tentukan keliling dari bangun lingkaran berikut. Bisa kita lihat di sini ada setengah lingkaran. Nah, diketahui diameternya itu 49 cm. Jadi kita buat itu diketahui ya, sama dengan diameter 49 cm, dan Pi yang kita pakai itu 22/7. Kenapa kita menggunakan Pi yang dengan nilai 22/7? Karena 49 itu bisa kelipatan 7. Misalnya kalau ada yang soal nggak bisa kelipatan 7 nih, baru kita pakai yang 3,14. Kemudian keliling lingkaran, karena kan soalnya yang ditanya keliling lingkaran, kita masukkan rumusnya. Rumus 1/2 itu S1 ditambah S2 sama dengan S1 ditambah setengah dikali Pi kali D. Setelah itu kita masukkan nilai dari rumus tersebut. S1 nilainya 49 cm ditambah setengah dikali 22/7 yaitu Pi-nya. Sementara D-nya itu adalah 49 cm. Dan hasilnya adalah 49 cm tambah 77 cm sama dengan 126 cm. Karena kita telah mempelajari materi, di sini mari kita bernyanyi tentang unsur-unsur lingkaran ya, supaya kita semakin ingat. Ayo bernyanyi bersama. Ayo kita belajar unsur-unsur lingkaran. Ada 8 unsur yang kita pelajari. Pertama titik pusat, kedua diameter, yang ketiga yaitu jari-jari, keempat ada busur, kelima tali busur, keenam ada juring, ketujuh apotema, dan yang kedelapan itu ada tembere. Ayo kawan, mari kita hafalkan. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat ya. Cukup sekian video pembelajaran dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.